Menyambut hari Minggu panggilan, Pak Romo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang akan menyanyikan lagu Aku Seneng Dadi Romo Projo. Aku seneng dadi Romo Projo, Romo Projo makarya ing donya. Ora usah nelongso, ora usah dadi gelo, marang Gusti ayo dipasrahke. Do seneng, do seneng, do seneng, Romo Projo makarya ing donya. Ora usah nelongso, ora usah dadi gelo, marang Gusti ayo dipasrahke. Aku seneng dadi Romo Projo, Romo Projo uripe prasaja. Apa wae ditampa, bunga susah yo disangga, marang Gusti ayo dipasrahke. Do seneng, do seneng, do seneng, Romo Projo uripe prasaja. Apa wae ditampa, bunga susah yo disangga, marang Gusti ayo dipasrahke. Apa wae ditampa, bunga susah yo disangga, marang Gusti ayo dipasrahke. Saudara-saudariku yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik. Kali ini bersama saya, Romo Yohanes Rudi Anada, dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Untuk mengawali renungan ini, saya mengajak Anda sekalian untuk berdoa dari Mazmur 23 yang biasa diberi judul Tuhanlah Gembalaku. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kali ini bertema Kita Semua Dipanggil. Saya mengambil dari perikop Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar
Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka? Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan bersama memang memiliki tema yang jelas, yaitu gembala, dan sekaligus mengaitkan dengan Yesus yang adalah sang pintu. Sebelum merenungkan Injil yang baru saya bacakan, saya mengajak Anda sekalian juga untuk melihat pesan Paus untuk hari Minggu panggilan ini. Dan memang hari Minggu Paskah keempat disebut juga sebagai hari Minggu panggilan. Kata panggilan ini memiliki dua makna memang, yaitu panggilan khusus dan panggilan umum. Panggilan khusus yang dimaksud tentu adalah imam, biarawan, dan biarawati. Sedangkan panggilan umum itu dikenakan kepada kita semua yang telah dibaptis. Namun memang minggu panggilan ini mengarah kepada panggilan khusus, mengajak kita semua untuk melihat panggilan khusus ini secara lebih dalam, walaupun tetap bisa dimaknai sebagai panggilan umum. Bahkan sebenarnya tetap bisa direnungkan dalam pengertian panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus memberikan pesan yang begitu indah. Dan untuk merenungkan kata panggilan, Paus memberikan 4 kata kunci. Yang pertama adalah sakit, kata yang kedua adalah syukur, kata yang ketiga adalah berani, dan kata yang keempat adalah pujian. Paus merenungkan pesan ini dari latar belakang perikop Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33, yaitu tentang Yesus dan para murid Petrus yang pada malam hari ia di tengah danau Galilea yang tiba-tiba muncul angin badai. Kisah para murid yang menyeberangi danau Galilea ini dapat menggambarkan perjalanan hidup kita sendiri. Paus menyampaikan, memang perahu hidup kita maju perlahan dengan gelisah, mencari tempat yang aman, serta bersiap menghadapi bahaya di tengah danau. Tetapi pada waktu yang bersamaan, kita percaya bahwa pada akhirnya jurumudi akan membuat kita tetap di jalur yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita sedikit melihat 4 kata kunci yang disampaikan oleh Paus dalam pesannya untuk hari doa panggilan sedunia ke-57. Paus menyampaikan bahwa kata sakit itu dikaitkan dengan rasa lelah, kelelahan, keletihan karena setiap panggilan membawa serta tanggung jawab. Tuhan memanggil kita karena Ia hendak memampukan kita, seperti peristiwa Petrus yang diminta oleh Yesus sendiri berjalan di atas air. Dengan kata lain, untuk mengambil hidup kita dan menempatkannya pada pelayanan Injil
dengan cara-cara yang konkret setiap hari yang Ia tunjukkan pada kita dan secara khusus dalam bentuk-bentuk panggilan yang berbeda sebagai awam, imam, dan biarawan-biarawati. Lalu kata yang kedua dari Paus Fransiskus ini yaitu kata syukur. Syukur tentu atas panggilan yang melulu adalah inisiatif Allah dalam hidup kita. Dan akhirnya kita menanggapi dengan penuh tanggung jawab. Kita berani melangkah dan terus menghidupi pilihan kita. Karena kita yakin jurumudi kitalah yang mengarahkan pada jalan yang tepat. Seperti Yesus yang mengarahkan kapal para murid hingga sampai ke seberang dengan selamat. Inilah yang selalu kita syukuri bahwa Sang Pemilik kehidupan selalu memanggil kita untuk berada dalam jalan keselamatan, serta merta menguatkan kita pada jalan panggilan kita masing-masing. Kata yang ketiga dari pesan Paus yaitu kata keberanian. Berani dalam hal apa? Berani untuk melangkah dan menjawabi panggilan hidup. Kadang kita masih ragu-ragu dalam pilihan hidup kita. Bahkan kita kerap meminta tanda dari Tuhan. Paus menuliskan pikiran-pikiran yang sering muncul dalam menapaki panggilan hidup kita. Seperti, sungguhkah panggilan ini bukan untukku? Apakah panggilan ini sungguh merupakan jalan yang benar? Apakah Tuhan sungguh memintaku melakukan hal ini? Namun Paus menegaskan, walaupun muncul pikiran-pikiran yang lemah, kita harus tetap berani melangkah. Tuhan tahu bahwa pilihan dasar kita sungguh mengundang keberanian dalam melangkah. Ia mengetahui persoalan-persoalan, keraguan-raguan, dan kesulitan-kesulitan yang menghempas perahu hati kita. Karena itu ia meyakinkan kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tahu iman bahwa Ia hadir dan mendatangi kita. Bahwa Ia selalu ada di pihak kita, bahkan ketika di lautan badai. Saudari-saudara yang terkasih, kata keempat yaitu kata pujian. Dan ini dikaitkan dengan sosok Maria. Maria di tengah tantangannya sebagai ibu Yesus tetap berani melangkah, tetap memuji. Anda ingat pujian Maria, Magnificat? Bahkan dalam ketidakmengertian akan panggilannya, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Inilah teladan untuk kita, supaya kita mampu selalu terbuka, membuka diri untuk selalu memuji Allah dalam situasi apapun, dalam menapaki panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya pesan itu mengajak semua gereja menyentuh hati umat beriman dan memampukan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan Allah dalam hidup mereka, untuk menemukan keberanian mengatakan iya kepada Allah, untuk mengatasi semua kelelahan melalui iman akan Kristus, dan untuk membuat hidup mereka suatu pujian bagi Allah, bagi saudara dan saudari, serta bagi seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Paus Fransiskus begitu indah. Kita diingatkan kembali akan panggilan hidup kita masing-masing, supaya kita mampu mengenalinya sebagai sebuah anugerah dalam hidup kita. Seperti yang juga diungkapkan dalam pesan Injil hari Minggu Paskah yang keempat ini. Akulah gembala yang baik, yang dikaitkan dengan Yesus yang menyebut dirinya, akulah pintu. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus terus mengikuti Dia, karena melalui Dia kita sampai kepada tujuan hidup, melalui panggilan hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang membuat kita mampu terus menjawab panggilan hidup ini?
meneguhkan dan menghidupi panggilan kita? Tentu adalah ketika kita mengenal Sang Gembala. Ya, Gembala yang baik. Dia adalah Yesus Kristus, seperti yang disampaikan Injil Minggu Paskah yang keempat ini. Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing dan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menuntun kita ke air yang tenang, supaya kita beroleh hidup dan hidup yang kekal itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam awal renungan ini, kita mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan para romo tentang senangnya mereka menjadi imam. Sebuah lagu yang tentu sebenarnya mau mensyukuri atas panggilan hidup yang bisa dan sudah dianugerahkan Allah dalam hidup. Aku senang menjadi imam. Itulah menurut saya salah satu ungkapan syukur atas panggilan hidup yang indah itu. Dan itu juga merupakan salah satu contoh menurut saya bagaimana panggilan ini membawa kepada kita untuk selalu mengucap syukur dan bergembira. Ada contoh lain, misalkan seorang imam yang tidak kenal lelah untuk melayani semua orang. Anda mungkin mengenal sosok imam yang bernama Romo Mangun. Ia bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat di Kalijodo di Yogyakarta. Dan beliau tidak pernah berhenti untuk menyemangati orang-orang di sekitarnya hingga beliau meninggal. Contoh yang lain lagi, baru-baru ini saya cukup terharu dengan sebuah keluarga yang menurut saya keluarga ini luar biasa. Dalam situasi yang sulit akhir-akhir ini, mungkin di tengah wabah corona yang mengganggu hidup, bahkan banyak orang semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Keluarga ini walaupun bukan tergolong kaya, tetapi tetap membantu sebisa mungkin untuk sesamanya. Dan saya kira Anda sekalian masih banyak dan bisa menemukan contoh-contoh bagaimana orang menjawabi panggilan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita memang tidak selalu sempurna. Demikian juga ketika kita harus menghidupi panggilan kita. Kadang kita masih dibelokkan, kadang kita masih tergoda dalam hal-hal yang sia-sia. Namun hari ini kita diyakinkan bahwa kita harus berani mendekatkan diri kepada Allah. Itulah jalan kesempurnaan. Kita harus mendekat kepada Yesus, sang pintu untuk sampai kepada keselamatan. Dalam dirinya lah kita akan beroleh hidup, dan tidak hanya hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Anda ingat, itu adalah juga moto Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Sutikno Wisaksono. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk merenungkan rahmat Allah yang besar ini, saya akan mengakhiri renungan ini dengan kutipan dari Mazmur yang juga kita doakan di awal. Saya ambil 2 ayat yang menurut saya ini sesuatu yang indah dan meneguhkan kita. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat pengembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu, sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Dan semoga renungan ini semakin memberi kekuatan kepada kita, semakin mampu untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka untuk mengakhiri ini, mari saya ajak Anda sekalian untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kebaikan-Mu nyata dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Dalam dirinya kami menemukan gambaran yang jelas akan Gembala yang baik, yang menuntun kami dalam panggilan menuju keselamatan. Kami menyadari Tuhan, masih banyak kelalaian yang kami lakukan. Kadang masih ragu-ragu dalam menjalani panggilan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, ampunilah kekurang percayaan kami, dan curailah kami roh kebangkitan-Mu, sehingga terus menyemangati kami untuk semakin dekat dengan Putra-Mu, satu-satunya pintu kepada hadirat-Mu. Semoga kami semakin bersatu dengan Putra-Mu, sehingga mampu untuk selalu meneladan dan mewartakan karya Putra-Mu, membawa semua ciptaan kepada padang rumput yang hijau dan hidup yang berkelimpahan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudari-saudara, mari kita siapkan untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara selalu dianugerahi rahmat dan berkat perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Allah menyertai kita sekalian.